Polemik antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia berdampak negatif terhadap kinerja saham Freeport-McMoRan Inc., induk usaha Freeport Indonesia yang tercatat di Bursa New York Stock Exchange. Sejak larangan ekspor berlaku, saham dengan kode FCX itu terus merosot. Polemik antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia terus bergulir. Permasalahan ini ternyata cukup berdampak pada kinerja saham Freeport-McMoRan Inc., induk usaha Freeport Indonesia yang tercatat di Bursa New York Stock Exchange. Pada penutupan perdagangan Jumat 18 Februari 2017, saham dengan kode FCX ini merosot 1,06% ke level 14,91 dolar Amerika Serikat per saham. Kemudian, imbas dari larangan ekspor mineral yang disebabkan perusahaan belum membangun pabrik pemurnian atau smelter. Pada 12 Januari 2017, saham Freeport turun tajam 3,78% ke 15,27 dolar Amerika Serikat per saham dari hari sebelumnya sebesar 15,87 dolar Amerika Serikat per saham. Sejak 12 Januari hingga Senin kemarin, pergerakan saham Freeport masih dalam tren turun dengan penurunan rata-rata 2,36%. Pergerakannya juga berkisar di level 14,91 hingga 17,02 dolar Amerika Serikat per saham. Analis Bina Arta Sekuritas Reza Priyambada menilai, perseteruan yang belum menemui titik temu akan mengakibatkan ketidakpastian soal permintaan tembaga dan emas dunia sehingga berpotensi terus menekan saham Freeport. Menurut Reza, memang kondisi di Indonesia cukup berpengaruh terhadap induk usaha Freeport di Amerika Serikat karena kontribusi pendapatan dari tambang Indonesia adalah yang terbesar. Untuk diketahui, tambang tembaga Grasberg di Papua merupakan tambang terbesar yang dikelola Freeport. Sebesar 14% pendapatan Freeport berasal dari Grasberg, disusul Escondida di Chile. Sepanjang tahun lalu, Freeport Indonesia membukukan pendapatan sebesar 3,29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 44 triliun rupiah. Angka itu melonjak 24% dibandingkan 2015 sebesar 2,65 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 35,3 triliun rupiah. Menurut laporan keuangan perusahaan per Desember 2016 disebutkan nilai pendapatan dari tambang Grasberg Papua adalah merupakan yang terbesar dibandingkan pendapatan dari tambang-tambang Freeport di negara lain. Freeport sebelumnya memprediksi tambang Grasberg juga akan menyumbang sepertiga dari total penjualan global untuk tembaga yang mencapai 4,1 miliar ton pada 2017 dengan asumsi jika operasional tambang tidak terhambat. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat malam dan kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Saya Doni The Kaiser. Pemirsa, pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, operasi produksi untuk PT Freeport Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017, aturan itu mewajibkan perusahaan tambang pemegang kontrak karya atau KK untuk mengubah status kontraknya menjadi IUPK. Namun hal ini tidak diterima oleh PT Freeport Indonesia. CEO Freeport-McMoRan Incorporation, Richard Atkerson, secara tegas mengatakan pemerintah dianggap berlaku sepihak dalam menerbitkan aturan itu. Pihaknya berencana akan menempuh arbitrase internasional jika antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia tidak juga menempuh kata sepakat atau tidak deal. Apakah pemerintah harus mengalah terhadap ancaman Freeport? Atau kenapa bukan sebaliknya pemirsa? Pertanyaannya adalah kenapa bukan Freeport yang harus tunduk kepada aturan pemerintah Indonesia? Kita akan diskusikan. Hal itu sudah hadir bersama saya, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Kurtubi. Pak Kurtubi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Lama tak ketemu Bapak, sehat ya? Baru ketemu lagi ya. Siap, terima kasih sudah bersama kami. Ya, dan nanti pemirsa kami juga akan menghubungi Dirjen Minerba ESDM periode 2005-2008, Simon Sembiring, melalui sambungan telepon. Sambil menunggu saya tentu ke Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, ini situasinya lampu merah atau masih bisa ada jalan tengah kira-kira menurut Anda? Ya pasti ada solusi dong. Pasti ada ya? Ya belum lampu merah banget sih. Oh belum. Ya sebab yang diusulkan oleh pemerintah
itu amat sangat logik sebenarnya ya. Karena dengan mau tetap di kontrak karya, di mana kontrak karyanya si Freeport mau berakhir tahun sebentar lagi ya, sekitar 5 tahun lagi. Sementara kontrak karya saya pastikan itu tidak akan ada lagi di bumi pertiwi kita ini. Selesai ini terakhir ya? Terakhir. Ini habis, kemudian nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah ini memang dalam Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, saya bilang sudah lama bahwa salah satu kelemahannya daripada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 ini masih mengakui kontrak karya ya, tapi sampai terakhir selesai kontrak ya sudah nggak ada lagi. Nah di dalam rencana revisi Undang-Undang Minerba kita di Komisi 7 meskipun belum secara konkret ada rancangan undang-undangnya sudah bersepakat bahwa sistem kontrak karya tidak boleh lagi ada di bumi pertiwi ini ya. Itu jangan bermimpilah untuk bisa melanjutkan model kontrak karya untuk Freeport. Padahal ingat kontrak karyanya dia ini cuma berlaku sekitar 5 tahun lagi selesai finish. Artinya lebih banyak ruginya buat kita Pak ya kalau kontrak karya itu dilanjutkan gitu kan. Nah ini kan harus ada win-win solution Pak Qurtubi. Artinya ketika KK sudah dihapuskan kemudian ada izin IUPK ya kan. Itu sebenarnya sudah win-win solution belum? Dalam dua perspektif. Sudah win-win itu. IUPK sudah win-win karena dari kacamata Freeport sendiri? Dengan IUPK dia bisa beroperasi lebih lama lagi di Indonesia, tidak selesai sampai 2021 ya. Tapi kurun waktunya beda dengan KK. Ya beda, tentu apa namanya 20-an tahun ya. Dan yang kedua dengan IUPK terbuka peluang untuk mengekspor konsentrat, ya, tanpa melanggar undang-undang. Jadi pemerintah itu kalau memberikan izin apa namanya mengekspor konsentrat sekarang sebelum dia pindah ke IUPK, nah ini rawan pemerintah dituduh melanggar aturan. Dan pasti sudah digoreng di DPR ya Pak ya. Iya gitu dia. Saya akan ajak Pak Qurtubi untuk kita mudah-mudahan ini sudah tersambung dengan Pak Simon Sembering. Pak Simon, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak Simon? Baik, baik. Terima kasih sudah bergabung dengan Berita Satu. Ya, ada Pak Qurtubi di sini. Pak Simon, gimana kabar? Yo, baik. Pak Simon, komentar Anda terkait tarik ulur negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia. Kemana ujungnya ini Pak Simon? Begini loh ya, saya kan pengalaman membawa Newmont dulu ke arbitrase. Betul, ya. Setelah kita menang kan hancur juga, Cok. Iya. Jadi begini loh, hidup kita di dunia ini janganlah melawan pemerintah. Iya kan? Iya. Ya katakanlah nanti kalau pemerintah kalah. Pemerintah kan bisa bikin kebijakan yang menjadi mengorek mata dia terus-menerus kan? Betul. Jadi ini saya kira McMoran ini kurang wise kan. Sebenarnya pemerintah pun sudah menabrak undang-undang semenjak 2009 kan? Kan dihormati sampai habis masa berlaku, tapi dalam tempo 1 tahun isi kontrak itu disesuaikan dengan isi undang-undang yang sampai sekarang tidak terjadi. Sebenarnya kalau 2009 dalam tempo 1 tahun sudah berunding dengan good faith, kan tidak ada masalah kan? Artinya Pak Simon, Anda melihat Freeport Indonesia nggak punya keinginan yang baik ya? Ngeyel Pak, ngeyel ya. Kenapa mereka berani ngeyel Pak? Saya kasih bukti dulu. Kan di situ dibilang 5 tahun dia harus memurnikan dalam negeri. Betul. Sudah lewat 5 tahun, diperpanjang lagi yang PP nomor 1 tahun 2014, 3 tahun. Tidak juga. Sekarang jangankan fisik, studi kelayakannya pun tidak punya. Itu artinya kan Freeport tidak menghormati dong pemerintah ini. Jadi ngapain kita ladeni orang-orang seperti itu kan? Tapi sudah begitu Pak, dia mengancam pula. Kenapa dia di atas angin? Biarin aja lah, biar aja dibawa ke arbitrase. Saya senang gitu. Ya toh? Kalaupun di arbitrase, Bapak yakin kita akan menang lagi Pak, seperti yang pengalaman Anda? Yang dipakai kan bukan undang-undang Amerika. Ini kan PT. Betul. Undang-undang Indonesia. Di kontrak karya itu kan tidak ada disebut bahwa rakyat Republik Indonesia ini, pemerintah dengan DPR tidak bisa merubah undang-undangnya. Ada nggak itu? Kalau ada itu, demi hukum itu batal kontrak itu. Betul. Saya bisa membayangkan Pak Simon, betapa berat dan kuatnya tekanan yang diterima oleh CEO PT Freeport Indonesia ya. Apa tekanannya coba? Saya tidak tahu, Bapak bisa ceritakan mungkin. Itu mungkin sebabnya salah satu alasan Pak Cepi akhirnya memilih lebih merah putih daripada bernaung di Freeport. Jadi
Pak Cepi itu kan katanya alasannya keluarga. Kita hormati lah kan. Jadi kita jangan berandai-andai lah. Trustnya Pak, tapi soal PT Freeport Indonesia dalam tanda petik maruk untuk mengeruk kekayaan isi perut bumi Indonesia Pak dalam jangka waktu lebih panjang. Loh, kalau itu kan sah-sah aja dia maunya begitu. Tapi kan Republik ini kan punya aturan main dong. Ya, Republik Indonesia kan punya kita kan, bukan punya Freeport kan. Yang namanya penjajah, quote unquote ya. Kapitalis juga bersikap begitu kan, maunya mau untung sendiri. Itu wajar-wajar saja. Tapi pemerintah kan harus lebih pintar dong. Orang yang mempunyai cadangan itu kan kita, bukan dia. Dia punya kontraktor aja. Ya, saya ke Pak Kurtubi. Pak Simon juga boleh sambil kita diskusi Pak ya, bertiga ini. Pak Kurtubi, DPR pasti mendukung kan langkah pemerintah kan? Oh iya. Satu suara semua Pak? Satu suara. Jadi langkah pemerintah sudah tepat ya. Dengan menawarkan UPK ini, saya katakan tadi, sehingga si Freeport-nya ada peluang untuk mengekspor konsentratnya satu sisi, di sisi lain kewajiban untuk membangun smelter barang wajib. Tidak bisa Freeport mau meniadakan kewajiban membangun Kenapa sih smelter kok angkuh sekali Pak Freeport itu sampai regulasi pemerintah tidak dihormati Pak? Mungkin terbiasa sejak mereka terbiasa di negara-negara lain atau di sini sekian puluh tahun sebelumnya dia bisa kontrol ya? Gini, dia masuk ke sini tahun 67 dengan kontrak karya. Bayangkan, kontrak karya itu kontrak antara the government of the Republic of Indonesia dengan Freeport. Jadi dia merasa sejajar. G2B ya? Iya, satu. Kedua, selama 40 tahun lebih menurut kontrak karya yang mereka tanda tangani, menikmati keuntungan luar biasa. Katakanlah tarif royalti PNBP untuk emas cuma 1%. Ya, meskipun sudah banyak pihak mengkritisi, bahkan dulu kalau tidak salah Presiden Gus Dur mau merubah jangan 1%, naikkan menjadi berapa 3,75, nggak bersedia mereka itu. Jadi sudah terbiasa sekali menikmati kemudahan-kemudahan besar dari kontrak karya yang mereka sepakati. Lebih-lebih lalu kontrak karya tahun 1991 kalau tidak salah, tambah lagi kemudahan yang mereka dapatkan dari kontrak karya dari sebelumnya. Tapi Pak kan jangan lupa, ini kan corporate atau business to government ya kan, G2B gitu kan. Harusnya kan pemerintah, saya tidak menyebut pemerintah Amerika, tapi pasti ada kepentingan Amerika melalui korporasinya untuk mengamankan kepentingan di sini. Nah, apakah kita bisa berdiri sama tegak gitu kan dengan negara-negara lain dalam hal kepentingan, kalau tidak jadi presiden buruk ini Pak. Nanti ini bisa berlaku di banyak hal, investasi asing ke dalam negeri. Ya, untuk sumber daya alam ya, sebaiknya dan seharusnya tidak boleh lagi pemerintah yang berkontrak. Maka dalam Undang-Undang Minerba, tidak lagi kontrak karya, dia rezim perizinan. Pemerintah yang memberikan izin kepada kontraktor. Jadi tangan pemerintah di atas memberikan izin kepada kontraktor. Beda sama kontrak karya. Kontrak karya itu saya katakan tadi, pemerintah menjadi sejajar dengan pihak investor. Nah, ini yang dihindari. Interpretasi hukumnya lu macam-macam di situ. Yang mereka mengatakan menjadi posisi lebih kuat begitu, sebab semua yang dikontrakkan dalam pasal-pasal itu baru boleh berubah kalau disetujui kedua belah pihak. Nah, itulah yang saya katakan kontrak karya ini bertentangan dengan konstitusi. Mestinya tidak boleh ada dalam Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, sudah tidak boleh sejak undang-undang tapi diakomodir sampai kontraknya selesai. Nah, dalam undang Minerba yang ke depan kami di DPR tidak mau lagi menggunakan kontrak karya itu. Artinya apapun langkah yang dilakukan, misalnya lobby-lobby dari PT Freeport untuk mungkin kembali ke soal kontrak karya, tidak akan didukung DPR. Tidak akan di DPR, tidak akan pernah setuju. Baik, Pak Kurtubi dan Pak Simon, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.